Kita dengarkan perjalanan ruh orang kafir, perjalanan ruh orang Islam tapi munafik, perjalanan ruh orang Islam tapi musyrik. Ini yang bahaya, Pak. Kita dengarkan. Rasul menyebutkan, masih sambungan hadis yang panjang tadi, 70.000 malaikat turun dari langit dengan pakaian-pakaian hitam yang gelap. Mata mereka bagaikan bara api yang begitu mengerikan. Wajah mereka seram, tak ada rasa kasih sayang sedikit pun, tidak ada senyum sedikit pun. Begitu angker dan begitu geramnya malaikat-malaikat 70.000 ini turun untuk mengelilingi si calon mayat yang kafir ini, si calon mayat yang munafik ini, si calon mayat yang musyrik ini, yang ahli dosa dan maksiat ini. Wajah mereka seram semuanya. Salah seorang di antara mereka, dan ini yang paling mengerikan, ini yang punya wajah paling tidak ada senangnya siapapun yang melihatnya, dan inilah malaikat maut, keluar di antara 70.000 itu dan mulai membentak, keluar kamu. Yang disuruh keluar adalah ruh. Ya ayyatuhan nafsul khabithah, hai jiwa yang kotor, hai jiwa yang hitam, hai jiwa yang menjijikkan, keluar. Manalah mau, sedangkan dilembutkan saja masih, ini apalagi dibentak-bentak. Manalah mau keluar kaum muslimin. Kaum muslimin yang kami muliakan, malaikat langsung memasukkan jari-jarinya ke mulut orang ini untuk menarik ruh itu dengan kasar. Setelah itu diperlihatkan kepadanya pemandangan neraka dengan berbagai macam jenis siksaan, dan dia tertulis namanya di situ. Tempat ini adalah tempat si fulan. Nama dia si calon mayat. Makin takutlah roh ini keluar, betul tidak? Makin tidak mau keluar. Di situ dihantam oleh malaikat. Yauma nadribu wujuhahum, kami pukul wajah mereka, tepak, keluar kamu, keluar. Kemudian punggungnya juga dihantam, lambungnya dihantam, diinjak-injak oleh malaikat, keluar kamu, keluar. Makin kuatlah cengkeraman ruh itu di dalam tubuh ini. Luar biasa sakitnya itu, Pak. Kalau Bapak mau tahu bagaimana sakitnya, tanyakan yang udah mati. Tapi yang su'ul khotimah lah ya, tanyakan pada mereka. Insya Allah Bapak takkan berhasil. Kaum muslimin yang kami muliakan, dipaksa. Singkat cerita, bayangkan menarik rambut dari tepung itu enak, tetapi menarik besi-besi yang yang runcing-runcing itu dari sebuah tepung yang basah, itu rontok-rontok nggak tepung itu semua? Rontok-rontok kaum muslimin. Begitu istilahnya, begitu kerasnya roh itu ditarik, dan terdengarlah tanda-tanda sakaratul maut yang su'ul khotimah dari orang ini. Rasul mengatakan, orang yang mengalami sakaratul maut itu bagaikan kuda yang disembelih dengan besi yang berkarat. Sakit, bunyi suaranya sangat kedengaran. Kaum muslimin yang kami muliakan, singkatnya roh itu pun keluar. Roh itu tidak dimandikan, langsung dibungkus dengan kain kasar yang dibawa dari langit, dan kain itu pun busuk. Roh tadi keluar sangat busuk, sehingga para malaikat-malaikat tadi pakai masker. Nah, itu istilah saja kaum muslimin. Saking busuknya bau ini, malaikat-malaikat itu semakin memburuk wajah mereka dengan bau si ruh yang menjijikkan itu. Dibawalah ke langit sambil diseret-seret. Kalau tadi dibawa dengan penuh penghormatan, ini diseret-seret, dibawa ke langit. Sampainya di langit, terganggulah malaikat penghuni langit dunia. Dan penjaga gerbang malaikat penjaga gerbang langit dunia bertanya, bau apa ini? Siapa yang kalian bawa? Maka dikatakan, ini adalah si fulan bin fulan. Ini adalah orang Jakarta. Dia kerjanya ketika hidup di dunia berzina aja terus. Ketika hidup di dunia merampok, dia berjudi, dia adalah peminum tua, dia anti salat, dia bla 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 bla. Dia ceritakan semua kejahatannya. Apa kata para malaikat? Kami tidak mau mengotori dan merusak pemandangan langit dunia ini dengan ruh yang seperti ini. Kami tak akan bukakan pintu untuknya. Menggelegarlah suara dari langit, bawa celaka ini kembali ke bumi. Masukkan dia dan gabungkan dia dengan jasadnya di liang lahatnya. Di situ kaum muslimin, Rasul bersabda, ketika iring-iringan jenazah dibawa ke pemakaman, mau diantarkan ke liang lahat, ruh ini berkata, mau dibawa kemana? Saya mau diapakan? Kata ruh ini. Ya, dia hanya melihat jasadnya saja.
Dia tidak bisa melihat orang yang membawa jasad ini. Mau dibawa kemana? Saya mau diapakan? Oh diriku, oh celakalah aku. Saat dimasukkan ke liang lahat, orang kalau su'ul khatimah Pak, akan ada tanda-tanda su'ul khatimah didapati. Tanda-tanda su'ul khatimah itu di dalam kitab yang ditulis oleh, yang ditaklik oleh 3 ulama besar, Syekh Albani, Syekh Utsaimin dan Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, yaitu perjalanan ke akhirat. Ibarat Allah yang kami muliakan, kitab misteri kematian ya, misteri kematian. Dan di dalam kitab ini perjalanan ke akhirat juga lengkap menceritakan tentang perjalanan setiap ruh dan pengalaman di alam kubur serta perjalanan di padang mahsyar dan seterusnya. Ibarat Allah yang kami muliakan, di sini roh ini akan mengalami beberapa tanda su'ul khatimah. Di antara tanda su'ul khatimah, bentuk kematian yang mengerikan, wajah yang berubah menghitam, wajahnya berubah menghitam. Kemudian apabila dia dikuburkan atau dimandikan, akan terjadi hal-hal yang tidak baik pada tubuhnya. Ada tanda-tanda yang tidak baik. Ketika dia dikuburkan pun ada beberapa tanda, tak sempat kita sampaikan sekarang. Minimal tandanya beberapa kejadian nyata ini.